firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul yang akan saya bawa di pagi ini yaitu mengenai teguran. Nah, mungkin hal yang paling tidak mengenakan bagi kita adalah pada saat kita ditegur. Nah, serasa kita merasa kita direndahkan atau dikecilkan dengan adanya teguran. Kita tidak siap ditegur. Ada kecenderungan untuk kita menolak atau mengelak, membela diri pada saat kita ditegur. Dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, sebab kita tidak ada yang sempurna. Nah, akibatnya tentu kita tidak luput dari yang namanya teguran. Nah, kita semua pasti pernah ditegur oleh orang tua, ditegur oleh pemimpin, ditegur oleh teman, ditegur oleh dosen, bahkan Tuhan sendiri. Bahkan mungkin di gereja kita pernah ditegur oleh hamba Tuhan atau pendeta. Bahkan Tuhan sendiri mungkin pernah menegur kita. Nah, betapa penting bagi kita untuk kita menerima teguran. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 6-8 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ketujuh, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, dalam kehidupan rohani, Tuhan pun bertindak demikian. Di satu sisi Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setianya, kemurahannya, pemeliharaannya, penyertaan dan pertolongan bagi kita. Di sisi lain, Dia atau Tuhan juga memberikan teguran atau hajaran kepada kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa di hadapannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kita menerima didikannya dalam bentuk teguran. Nah, jangan sekali-sekali kita berusaha lari dari teguran. Sebab dikatakan dalam Amsal 10 ayat 17, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Nah, kalau kita menghiraukan atau mengabaikan teguran, kita akan tersesat, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya kita merespon ketika kita ditegur? Bagaimana respon yang benar ketika kita ditegur? Yang pertama yaitu pikirkanlah manfaatnya. Nah, kita mungkin ketika kita ditegur, kita mungkin langsung kesal atau langsung jengkel. Tapi coba mari kita belajar untuk kita membuang perasaan itu. Sebab teguran membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, motivasinya ketika kita ditegur adalah untuk kebaikan kita sendiri. Itu manfaatnya, untuk kebaikan kita sendiri. Jadi yang pertama, pikirkanlah manfaatnya. Yang kedua, dikatakan tetaplah rendah hati. Nah, jangan biarkan kesombongan masuk ketika kita ditegur. Karena dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tidak perlu kecil hati hanya karena ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita. Jangan kita merasa tertutup langsung, karena ini semua untuk kebaikan kita. Jadi tetaplah merendahkan hati. Kita yakin bahwa maksud dari tujuan orang tersebut untuk kita berubah semakin lebih baik lagi. Teguran yang paling menyakitkan bisa jadi adalah teguran yang paling kita butuhkan. Dengan alasan apapun, jika kita menolak teguran, kita tidak akan jadi orang yang lebih baik lagi. Makanya yang kedua, tetaplah rendah hati ketika kita ditegur. Yang ketiga, bagaimana respon kita ketika kita menerima teguran. Yang ketiga,
adalah berterima kasihlah. Nah, sekalipun mungkin sulit bagi kita untuk menerima teguran, tetapi nyatakanlah terima kasih kepada orang yang memberi teguran, bahkan kepada Tuhan juga sekalipun. Ketika Tuhan mengingatkan kita lewat, ya Tuhan juga kadang memakai firman-Nya, memakai orang di sekitar kita untuk menegur. Jadi tidak salah juga kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia sudah mengingatkan kita lewat orang yang ada, lewat firman Tuhan yang kita baca. Dia mengingatkan kita dan menegur kita. Nah, kita harus tahu, kita harus yakin bahwa orang itu peduli pada kita dan Dia ingin agar kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, sebagai penutupnya Bapak Ibu, ketika kita ditegur, jangan kita sampai berespon dengan salah. Mari terima itu dengan pikiran yang terbuka, pikirkan manfaatnya. Yang kedua, tetaplah dengan rendah hati. Yang ketiga, berterima kasihlah, karena maksud dan tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang mengajar kami ketika kami ditegur. Kami tidak cepat tersinggung, tetapi kami mau mendengar Tuhan dan mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami semakin sempurna serupa dengan Engkau selama kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membimbing kami, biarlah Engkau menjagai kami senantiasa Tuhan, mengingatkan kami oleh Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.